Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Theodosia Kasih dengan NIM 25110111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling lanjut yang diampu oleh Prof. Dr. Iketut Dasana. Oke, pada kesempatan ini saya akan melakukan konseling kepada seorang siswa yang dimana siswa ini terkena bullying. Selanjutnya saya akan melakukan konseling. Dimana yang pertama saya akan menerapkan skill multicultural from client, yang dimana skill ini tuh untuk menghargai latar belakang konseling, dimana tidak semua konseling itu mampu menceritakan semua masalah yang dia alami pada saat-saat tertentu, yang seperti setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Ibu ingin memahami apa yang kamu alami. Ibu akan mendengarkan semua cerita kamu tanpa menghakimi kamu. Seperti itu dan bisa diulangi lagi. Setiap orang memiliki lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda. Ibu ingin memahami apa yang kamu alami tanpa ibu tidak akan menghakimi kamu sedikit pun. Dan bisa diulangi lagi, setiap orang memiliki lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda. Ibu ingin memahami apa yang kamu alami tanpa menghakimi kamu sedikit pun. Yang kedua, saya akan menerapkan skill attending behavior yang dimana itu menunjukkan perhatian penuh kepada konseling kita. Yang dimana silakan ceritakan. Ibu akan mendengarkan semua yang kamu ceritakan. Ketika kita berbicara seperti itu, konselor menatap mata dan ramah kepada konseling sambil mengangguk. Contohnya seperti ini. Silakan cerita, ibu akan mendengarkan. Bisa diulangi lagi. Silakan cerita, ibu akan mendengarkan. Bisa diulangi lagi. Silakan cerita, ibu akan mendengarkan. Selanjutnya saya akan menerapkan skill client observasi, yang dimana itu mengamati ekspresi dan perilaku konseling, yang dimana ibu melihat kamu tampak sedih. Dan yang selanjutnya saya akan menerapkan skill client observasi, yaitu mengamati ekspresi dan perilaku konseling, seperti ibu melihat kamu tampak sedih dan menunduk saat bercerita. Apakah ejekan itu sangat mengganggu perasaanmu? Dan bisa diulang. Ibu melihat kamu tampak sedih dan menunduk saat bercerita. Apakah ejekan itu sangat mengganggu perasaanmu? Dan bisa diulang. Ibu melihat kamu tampak sedih dan menunduk saat bercerita. Apakah ejekan itu sangat mengganggu perasaanmu? Dan yang selanjutnya ada skill open and close dan open question, mana itu adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Konselor bisa menanyakan apa yang bisa mereka lakukan kepadamu, apa yang biasa mereka lakukan kepadamu. Bisa diulangi lagi, apa yang biasanya mereka lakukan kepadamu. Dan bisa diulangi lagi, apa yang bisa mereka lakukan kepadamu. Itu adalah pertanyaan terbuka. Dan pertanyaan tertutup seperti, apakah kejadian itu terjadi setiap hari? Dan bisa diulang, apakah kejadian itu terjadi setiap hari? Dan bisa diulang, apakah kejadian itu terjadi setiap hari? Lalu ada encourager, proposer, and summation, yang dimana konselor mengatakan, lalu apa yang terjadi setelah itu? Bisa diulangi lagi, lalu apa yang terjadi setelah itu? Bisa diulangi lagi, lalu apa yang terjadi setelah itu? Selanjutnya, jadi kamu merasa malu dan takut bertemu teman-temanmu. Jadi kamu merasa malu dan takut bertemu teman-temanmu. Bisa diulangi, jadi kamu merasa malu dan takut bertemu teman-temanmu.
Dari cerita tadi, kamu mengalami perundungan verbal. Jadi, ibu bisa menyimpulkan bahwa dari cerita kamu tadi, kamu mengalami perundungan verbal dan itu membuat kamu tuh kehilangan rasa percaya diri. Apakah benar begitu? Lalu yang selanjutnya ada skill reflection on feeling, itu mencerminkan perasaan konseling, yang dimana kamu tampaknya sedih dan kecewa diperlakukan seperti itu. Bisa diulangi, kamu tampaknya sedih dan kecewa diperlakukan seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada refleksi on feeling, itu memahami makna pengalaman konseling, yang dimana kejadian ini membuat kamu merasa tidak dihargai oleh lingkungan sekolah. Bisa diulangi lagi, kejadian ini membuat kamu merasa tidak dihargai oleh lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya ada fokus, ya, dimana itu memusatkan pembahasan itu kepada inti awal permasalahan, seperti mari kita fokus pada bagaimana cara kamu menghadapi teman-teman yang membuli kamu. Bisa diulangi lagi, mari kita fokus pada bagaimana cara menghadapi teman-teman yang membuli kamu. Seperti itu. Lalu ada influential skill, yaitu memberi arahan dan motivasi. Seperti kamu memiliki hak untuk merasa aman di sekolah. Cobalah membicarakan dengan guru atau orang yang kamu percaya. Bisa diulangi, kamu memiliki hak untuk merasa aman di sekolah. Cobalah berbicara dengan guru atau yang kamu percaya. Seperti itu. Selanjutnya ada skill confirmation, itu menunjukkan ketidaksesuaian secara sopan, di mana kamu mengatakan ingin keadaan berubah, tetapi kamu masih memilih diam dan mau menjauh dari bantuan. Bisa diulangi lagi, kamu mengatakan ingin keadaan berubah, tetapi kamu masih memilih diam dan menjauh dari bantuan. Seperti itu. Lalu ada skill screening and structuring, yang dimana itu mengatur alur konseling agar teratur, yang dimana terima kasih sudah mau bercerita hari ini. Bisa diulangi lagi, terima kasih sudah mau bercerita hari ini. Ceritakan kejadian yang membuat kamu merasa tidak nyaman di sekolah. Bisa diulangi, ceritakan kejadian yang membuat kamu merasa tidak nyaman di sekolah. Lalu ketika kita berbicara seperti itu, konselor mulai mencari solusi, seperti kita akan mencari agar kamu lebih kuat menghadapi situasi ini. Seperti kita akan mencari solusinya secara bersamaan agar kamu bisa keluar dari situasi seperti ini. Kamu sudah sangat berani untuk bercerita hari ini. Sudah sangat bagus karena kamu punya keberanian untuk menceritakan kejadian yang kamu alami. Lalu ada skill interrogation, itu menggabungkan semua keterampilan seperti saya memahami kamu atau ibu memahami kamu sedih karena dibully. Menurut kamu, langkah apa yang paling nyaman untuk kamu lakukan terlebih dahulu? Seperti itu. Terus selanjutnya ada style personal theory counselingnya, di mana itu gaya pribadi konselor, seperti saya percaya kamu adalah pribadi yang kuat dan tidak sendirian menghadapi masalah ini. Dan bisa diulangi lagi, saya percaya kamu adalah kepribadian yang sangat kuat dan tidak sendirian menghadapi masalah ini. Sekian saja sesi konseling terkait pembulian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, dan saya mengaturkan para Masanti.